Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pentingnya ganti balutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang namanya perawatan luka modern, pasti si perawat ini akan memberitahukan kepada Anda. Next, kedatangan berikutnya adalah hari apa misalkan. Atau luka semacam ini ganti balutannya adalah misalkan 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, 2 hari sekali, dan sebagainya. Nah, saran itu, perhitungan itu tentunya ada dasarnya. Estimasi tersebut ada perhitungannya. Kenapa sih Anda diharuskan misalkan datang nanti hari Kamis ya, bukan hari Jumat, atau mungkin bukan hari Rebo, dan sebagainya. Anda harus mematuhi jadwal tersebut. Kalau Anda tidak mematuhi jadwal tersebut, misalkan datang lebih cepat, disuruh datang hari Kamis, datangnya hari Rebo, disuruh datangnya hari Kamis, kok datangnya hari Jumat, dan sebagainya. Tentunya itu ada risiko, ada konsekuensinya. Risiko itu Anda yang menanggung. Anda sebagai pasien yang menanggung risiko tersebut. Nanti akan saya jelaskan risikonya apa. Nah, penentuan berapa hari sekali ganti balutan ini jelas beda antara perawatan luka model konvensional dan perawatan luka model modern. Dan saya pernah mengalami keduanya. Saya pernah memberikan pelayanan keduanya. Saya pernah mengalami transisi ini. Dulu saya memberikan perawatan luka model konvensional dari tahun 2005, lalu tahun 2012 awal saya sudah beralih ke perawatan luka modern, dan ini sangat beda. Kenapa sih jumlah hari perawatan berapa hari sekali ganti balutannya beda? Ya jelas. Karena model lama, perawatan luka model lama dengan perawatan luka model modern ini, balutan yang dipakai, dressingannya, tata laksananya, fungsinya balutannya itu beda bumi dan langit. Kalau dulu perawatan luka model konvensional kita hanya mengandalkan apa? Kasa. Kasa dibasahi NaCl atau cairan antiseptik. Lalu banter-banternya ya pakai tool ya. Tool itu berarti kan ya kayak jaring-jaring yang mengandung white paraffin dan sebagainya. Paling mentok-mentoknya seperti itu. Bayangin, kalau Anda dibalut hanya menggunakan balutan-balutan seperti itu, berapa besar sih daya serap kasa? Sama kapas saja kalah, ya kan? Bagaimana sih peran kasa itu dalam mengatur kelembaban? Wah, tentu minimal sekali. Bandingkan dengan perawatan luka modern, di mana jenis balutannya aja sudah ada ribuan banyaknya. Di mana fungsinya aja udah beda-beda. Ada yang buat ngedep anti perdarahan, ada yang gimana caranya ngedep biar tidak terjadi eksudat yang terlalu banyak, ada yang fungsinya manajemen infeksi atau infection control, bagaimana cara mengambil kumannya, bagaimana cara mengatur kelembaban di situ dari jumlah air dan minyak, polarisasinya bagaimana, proporsinya bagaimana, bagaimana balutan itu bisa mengatur atau menekan tanda-tanda inflamasi secara mekanik, bagaimana balutan itu tuh mengatur suhunya, bagaimana mengatur kekedapan udaranya, bagaimana fungsi-fungsi balutan luka modern itu bisa bertahan lebih lama, bagaimana balutan luka modern itu bisa fleksibel jika balutannya ada di siku, tekukan-tekukan pergelangan tangan dan sebagainya. Beda sekali bumi dan langit. Otomatis berapa hari sekali ganti balutannya, intensitasnya, keseringan ganti balutannya ya beda antara lama dan yang modern gitu loh. Kalau perawatan luka model lama seringnya setiap hari harus ganti balutan. Karena apa? Lihat tadi saya bilang, wong hanya pakai kain kasa doang. Seberapa muat dia untuk bisa menampung eksudat atau cairan luka Anda? Ya pantas kalau misalkan setiap hari harus ganti balutan, harus didatangi lagi setiap hari seperti itu. Nah, sedangkan balutan luka modern itu ya beda-beda. Bisa 2 hari sekali, itu saking banyaknya eksudat dan balutannya itu memang tidak bisa menampung, sudah cepat jenuh, sudah overload cairannya dan sebagainya. Bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, bahkan 7 hari sekali pun bisa di tahap-tahap akhir maturasi jaringan luka. Ya, jadi dari jumlah harinya ini beda. Nah, tentunya tadi saya katakan ini berapa hari sekali, ini tentunya ada perhitungannya. Kenapa sih saya menyarankan Anda nanti datang 3 hari sekali ya, bukan 2 hari, bukan 4 hari. Nah, ada pengaturannya. Yang pertama, ini balutan sudah saya sesuaikan dengan kondisi luka Anda, eksudatnya seperti apa. Oh, cairannya banyak, berarti di sini saya harus memakai bahan-bahan yang pakai penyerapnya tinggi. Oh, ini Anda sedang tahap inflamatori. Oh, ini Anda sudah tahap proliferasi atau tahap tumbuh, sehingga pengaturan kelembabannya juga beda-beda. Di situ saya mengatur bagaimana proporsi air dan minyaknya. Di situ saya mengatur bagaimana sih bahan-bahan yang bisa menyerap seperti spons, ketebalan spons itu tersendiri seperti apa, bisa melar berapa kali untuk menampung cairan dan sebagainya. Nah, itu pengaturan saya itu di situ. Makanya saya bisa melakukan prediksi. Oh, ini 3 hari cukup. Nah, setelah itu pasti akan ada efek-efek buruknya. Nah, makanya datanglah sesuai dengan waktu yang sudah dianjurkan. Pertanyaannya, kalau misalkan datang lebih dari
lebih cepat dari itu atau lebih lambat dari itu, apa efeknya? Nah, tadi kan saya bilang akan ada risiko jika Anda datang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apa itu? Nih, misalkan Anda disuruh datang hari Kamis, tetapi Anda datangnya hari Rebo. Itu bukan malah sesuatu yang mengembirakan, itu juga ada sesuatu yang risiko yang Anda tanggung. Apa itu? Rusaknya kelembaban balutan yang sudah saya ciptakan. Jadi perawat luka sudah mengatur ini akan bertahan sampai Kamis. Ini sengaja seperti ini sehingga akan si balutan ini akan menyerap cairan Anda sehingga menciptakan kondisi yang moist yang seperti ini. Tetapi karena Anda datangnya hari Rabu dan kondisi moist atau kelembaban itu belum tercipta, malah rusak lagi tatanan moistnya. Manajemen kelembabannya yang sudah kami atur bagaimana caranya proporsi antara minyak dan air itu pas untuk kondisi luka Anda yang sedang membutuhkan seperti ini, kok malah dirusak dengan apa? Dengan datang lebih dini. Jadi bukan berarti kami malah senang kalau Anda datang lebih cepat, enggak. Yang bikin kami senang adalah Anda datang sesuai dengan perhitungan kami. Sesuai saran kami, datang Kamis ya Kamis, jangan datangnya Rebo. Datang Kamis ya Kamis, jangan datangnya Jumat. Apalagi Sabtu lebih lama lagi. Yaitu manajemen kelembabannya sudah kacau kayak gitu loh. Ya. Nah kalau misalkan datangnya lebih lambat, apa sih resikonya? Anda disuruh datang Kamis malah datangnya Jumat. Apa itu? Ya, yang pertama jelas maserasi. Maserasi itu apa? Maserasi adalah rusaknya kulit normal karena terlalu banyak atau terlalu sering terpapar air terlalu lama. Misalkan kalau contoh lebih realnya adalah kalau Anda berenang sampai 2 jam 3 jam terlalu lama, selain kisut itu terjadi maserasi. Jadi kulit Anda itu rusak. Itu juga terjadi pada periwound, pada epitelisasi. Periwound itu tepi luka. Pada epitelisasi kulit-kulit baru yang mau tumbuh kena maserasi lagi. Terpapar cairan, terkena cairan terlalu lama di situ karena sudah harusnya ganti balutan tetapi Anda malah molor sehari. Lah epitel yang harusnya dilindungi, kulit baru yang harusnya ditumbuhkan dengan baik dan dilindungi malah terpapar air di situ terlalu lama, maserasi lagi, rusak lagi. Lah kapan luka mau rapat, Mas? Kalau Anda tidak sesuai jadwal untuk ganti balutan. Ya, jadi itu. Yang kedua resiko kalau misalkan Anda harus datang Kamis kok malah datangnya Jumat. Ya balutan itu resikonya rusak balutannya. Ya kan? Balutan itu kan ada daya tahannya, tidak hanya sekedar daya serap, daya tampung air, tetapi daya tahan balutan itu sendiri kalau misalkan terlalu lama. Balutan itu misalkan terletak di pergelangan kaki, ya kan? Anda sering bergerak, nambah 1 hari molor, ya akhirnya pergerakannya, mobilitasnya kan tambah tinggi. Resikonya balutannya rusak, ya kan? Kalau balutannya rusak, udara masuk, ya kondisi kelembaban yang sedang kita ciptakan tidak terwujud. Udara masuk, kekedapan udaranya juga terganggu, kekedapan udara juga kita atur loh sedemikian rupa sesuai dengan kondisi luka. Kalau balutan sudah rusak, kelembabannya sudah rusak, jangan harap progres kesembuhan luka itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Gitu guys. Jadi kalau terlalu cepat ya tidak baik, kalau malah molor tidak sesuai jadwal ya itu juga tidak baik dan Anda yang akan menanggung resikonya seperti itu. Maka dari itu saran saya datanglah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perawat luka. Gitu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.